Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaga. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, itu hanyalah kebetulan semata, tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Rumah itu berdiri di tengah deretan rumah-rumah lama yang tampak seperti menahan napas. Dari luar, tidak ada yang terlalu mencurigakan. Hanya bangunan kontrakan tua dengan cat dinding yang mulai terkelupas dan pagar besi yang berdecit saat dibuka. Namun sejak pertama kali Andi melangkahkan kaki melewati terasnya, ada sensasi aneh seperti udara di sekitar rumah itu menolak kedatangannya. Dinginnya berbeda, bukan dingin angin sore, tapi dingin yang terasa seperti berasal dari dalam dinding. Andi baru 3 hari tinggal di rumah kontrakan itu bersama istrinya Mira dan anak perempuan mereka, Salma. Awalnya mereka merasa beruntung mendapatkan rumah dengan harga sewa yang jauh lebih murah dibanding yang lain. Lokasinya juga tidak terlalu jauh dari tempat kerja Andi. Pemilik rumah, Pak Hasan, hanya berpesan singkat saat menyerahkan kunci. Kalau malang, pastikan pintu dapur dikunci rapat. Sisanya biasa saja, rumah ini aman kok. Cara Pak Hasan mengatakannya membuat Andi sedikit heran. Tapi ia tidak berpikir macam-macam. Ia menganggap itu hanya himbauan biasa, mungkin demi keamanan. Malam pertama berlalu dengan cukup tenang, meski Mira beberapa kali mengeluhkan suhu kamar yang lebih dingin dari biasanya. Salma, yang baru berusia 8 tahun pun beberapa kali terbangun, mengatakan ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari arah langit-langit kamar. Andi menganggap itu hanya perasaan anak kecil di rumah baru. Tapi, malam ketiga menjadi titik awal di mana semuanya mulai terasa tidak wajar. Saat itu sekitar pukul 11 malam, Andi sedang memperbaiki laci kamar yang engselnya rusak. Mira sudah tidur lebih dulu, sementara Salma tertidur di kamar sebelah. Rumah itu sunyi seperti biasanya. Sunyi yang terilalu sunyi. Bahkan suara kendaraan dari jalan raya jarang terdengar. Di sunyinya itu, tiba-tiba, Andi mendengar suara langkah kaki. Perlahan, sangat perlahan, di atas kepalanya. Langkah itu seperti seseorang berjalan pelan di lantai kayu. Berdecit, menekan, kemudian berhenti. Andi spontan berhenti memutar obeng. Kepalanya menengadah. Tidak mungkin. Rumah itu tidak punya lantai 2. Yang ada hanya loteng kecil yang bahkan tidak cukup tinggi untuk berdiri. Suara itu terdengar lagi. Langkah yang lebih panjang. Seolah pemilik langkahnya menyeret kakinya. Andi merasakan bulu tengkuknya berdiri. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin kucing, mungkin tikus besar. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi langkah itu terlalu berat untuk ukuran hewan, terlalu manusia. Ia memutuskan untuk mengecek. Dengan langkah hati-hati ia keluar dari kamar dan berjalan menuju lorong sempit yang mengarah ke dapur. Tepat di ujung lorong itu, di langit-langit, terdapat pintu kecil menuju loteng. Pintu itu tidak pernah dibuka sejak mereka pindah, dan Adi sendiri masih menyimpan kuncinya di meja ruang tamu. Saat ia mendekati pintu loteng itu, suara langkah tiba-tiba berhenti, seperti sesuatu di atas sana tahu ia sedang mendekat. Andi menatap ke atas, menunggu. Tidak ada apa-apa, hanya diam. Ia baru saja berbalik ketika suara lain muncul. Kali ini bukan langkah kaki, tapi suara tarik nafas. Serak, lambat, sangat dekat. Seakan seseorang sedang berbaring tepat di atas lantai loteng dengan mulut menempel pada celah kayu, menghirup udara dari ruangan di bawah. Andi mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar keras. Tapi ia tetap mencoba rasional, memaksa dirinya percaya apa yang ia dengar hanyalah suara bangunan tua. Ia tidak ingin membuat Mira khawatir, apalagi Salma. Keesokan paginya ia menceritakan kejadian itu pada Mira. Namun Mira hanya senyum sambil menyeduh teh. Rumah tua memang suka bikin suara, Mas. Mungkin kayunya mengembang atau apa. Jangan dipikirin terlalu dalam. Andi mengangguk, walau hatinya tidak sepenuhnya yakin. Hari berikutnya,
Keanehan semakin terasa oleh Mira. Saat ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia merasa seperti ada yang mengamati dari jendela loteng kecil yang langsung menghadap halaman. Jendela itu seharusnya tertutup rapat dari dalam. Namun siang itu, terlihat sedikit terbuka, seperti seseorang baru saja mengintip. Ketika ia memperhatikannya lebih lama, jendela itu bergoyang pelan sebelum akhirnya menutup sendiri dengan suara tok. Padahal tidak ada angin. Mira buru-buru masuk ke rumah. Sejak saat itu, ia memilih menjemur pakaian lebih cepat, tidak mau lama-lama di belakang rumah. Malam berikutnya, kejadian yang dialami Salma jauh lebih membuat Andi gesah. Salma mengatakan ia mendengar suara perempuan tua memanggil namanya lewat ventilasi kamar. Suaranya kecil, serak, dan tersengal-sengal seperti orang yang kehabisan napas. Kalimat yang diucapkan bahkan terdengar seperti bisikan yang pecah-pecah. "Salma, ke sini." Awalnya Andi mengira itu hanya mimpi, tapi Salma bersikeras bahwa ia belum tidur ketika suara itu terdengar. Ia bahkan menutup telinganya dengan bantal karena takut. Ketika ia menutup telinganya, suara itu berhenti. Namun ketika ia membuka telinganya lagi, suara itu muncul sekali lagi, lebih dekat. Cerita itu menghantui pikiran Andi sampai dia tidak bisa tidur. Suara langkah kaki di loteng dari malam sebelumnya masih terbayang. Andi memutuskan untuk menyimpan senter di dekat tempat tidur, jaga-jaga kalau ia harus mengecek sesuatu. Larut malam, sekitar pukul 12:30, rumah itu kembali terlalu sunyi. Suara jengkrik dari luar seperti hilang begitu saja. Andi yang belum tidur menegang saat mendengar lagi suara itu. Langkah kaki, nah kini lebih cepat, seperti seseorang yang mondar-mandir. Andi bangun perlahan, tidak ingin membangunkan Mira. Ia mengambil senter dan berjalan ke lorong menuju pintu loteng. Suara dari atas kini terdengar semakin jelas, seperti orang yang panik berjalan bolak-balik. Ketika Andi semakin dekat, suara itu berhenti lagi. Benar-benar berhenti. Total. Andi menatap pintu loteng itu dengan napas menahan. Ia bisa merasakan keringat menetes dari pelipisnya. Tangan kirinya gemetar saat memegang senter. Lalu, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Dari celah kecil di pintu loteng itu, terdengar suara kuk, kuk, kuk. Seperti kuku panjang menggaruk kayu. Pelan, teratur. Seakan sesuatu atau seseorang di balik pintu itu sedang mencoba membuka pintu dengan jarinya sendiri. Andi spontan mundur ke belakang sampai punggungnya menabrak dinding. Suara garukan itu berhenti. Digantikan dengan suara napas serak sangat dekat dengan celah pintu. Seakan pemilik napas itu berdiri tepat di balik pintu sempit tersebut. Andi menahan napas, berharap suara itu hilang. Namun napas itu semakin jelas, semakin berat. Dan di antara helak yang gemetar itu, terdengar suara perempuan tua yang rapuh, namun jelas memanggil, "Buka." Andi hampir menjatuhkan senter. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung berbalik dan kembali ke kamar. Ia mengunci pintu dan duduk di samping ranjang sambil memegang dada yang berdekup kencang. Mira terbangun karena suara kunci dan bertanya apa yang terjadi. Namun Andi hanya menjawab singkat bahwa ia tidak ingin membahasnya malam itu. Ia hanya tahu satu hal. Rumah itu tidak seharusnya bersuara. Tapi sesuatu di dalam loteng telah membuat mereka bertiga sadar bahwa mereka tidak benar-benar tinggal sendirian. Sejak malam yang penuh suara garukan di pintu loteng itu, Andi merasa rumah tersebut seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi selalu mengawasi. Pagi itu, ia terbangun dengan kepala berat dan rasa lelah yang tidak wajar, seolah ia tidak tidur sama sekali. Mira sedang menyiapkan sarapan di dapur, wajahnya tampak agak pucat. Salma duduk di meja makan, memeluk lutut dan menatap kosong ke arah pintu belakang. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana pagi yang biasanya hangat, kini seperti terselubung kabut tipis yang menekan. Bahkan suara sendok yang menyentuh piring terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah rumah itu memperbesar setiap suara untuk menutupi sesuatu yang lain. "Mas, kamu terlihat capek sekali," ujar Mira pelan sambil meletakkan segelas teh hangat di depan Andi. Andi hanya mengangguk. "Nanti cerita, kita sarapan dulu." Namun sarapan pagi itu terasa asing. Tidak ada canda kecil dari Salma, tidak ada obrolan ringan tentang pekerjaan atau rencana hari itu. Yang ada hanya rasa dingin yang seolah mengalir dari dinding rumah. Setelah beberapa saat hening, Salma akhirnya berbicara.
Tadi malam, suara itu datang lagi. Sendok di tangan Andi berhenti. Mira pun langsung menoleh. Suaranya yang mana, nak? Tanya Mira lembut. Salma menelan ludah. Yang manggil senama Salma, tapi sekarang suaranya lebih jelas. Kayak orang yang lagi kesakitan. Andi menarik napas panjang. Ia tidak ingin membuat Salma takut, tetapi ia juga tidak bisa terus membohongi diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Suaranya dari ventilasi lagi, tanya Andi. Salma menggeleng pelan. Enggak, dari lemari. Mira spontan memegang tangan Salma. Lemari? Lemari yang mana? Lemari di kamar yang dekat jendela. Suaranya kayak dari dalam lemari. Terus ada bunyi kayak orang ngetok-ketok. Andi merasakan tubuhnya merinding. Ia tahu lemari itu terbuat dari kayu lama, tapi tidak mungkin ada seseorang di dalamnya. Lemari itu bahkan tidak cukup besar untuk dimasuki manusia dewasa. Namun suara mengetuk yang datang dari dalam lemari, itu bukan sesuatu yang ia bisa anggap remeh. Setelah Salma diantar ke sekolah oleh Mira, Andi memutuskan untuk memeriksa lemari tersebut. Saat ia membuka pintunya, aroma kayu lembab langsung menyeruak. Rak-rak kosong, beberapa gantungan baju dan sudut lemari yang sedikit lapuk. Tidak ada apa-apa. Namun yang membuat Andi merinding adalah benda kecil yang tak seharusnya ada di sana. Sejumput rambut putih kusut yang tersangkut di paku kecil di dalam lemari. Rambut itu panjang, kusam, dan terlihat seperti rambut orang tua. Andi menatap rambut itu dengan napas tercekak. Ia tidak bisa menjelaskan bagaimana rambut itu bisa berada di lemari yang kosong dan belum pernah dipakai. Dengan cepat, ia mengetuk pintu lemari dan mencoba menghibur diri sendiri bahwa itu hanya serpihan lama dari penghuni sebelumnya. Tapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Siang hari, saat Mira pulang lebih cepat dari biasanya, Andi menceritakan apa yang ia temukan. Mira menutup mulutnya dengan tangan, terlihat cemas. Mereka duduk di ruang tamu yang seolah lebih dingin dari biasanya. Mas, rumah ini semakin aneh. Tadi waktu aku mau buka pintu gudang belakang, pintunya kebuka sendiri. Padahal semalam aku yakin udah aku kunci. Andi meletap Mira tajam. Kebuka sendiri. Iya, dan aku dengar suara kayak ada sesuatu jatuh dari dalam gudang. Pas aku buka, nggak ada apa-apa. Gudang belakang itu kecil, tempat penyimpanan perabotan tak terpakai. Tidak ada yang benar-benar berat di sana, hanya ember, sapu, dan kardus kosong. Tidak ada alasan bagi suara seperti itu muncul. Andi mulai berpikir untuk menelpon Pak Hasan, namun entah kenapa ia selalu merasa ragu setiap kali ingin menghubungi pria itu. Ada firasat buruk yang muncul entah dari mana. Seperti memanggil Pak Hasan justru akan membawa masalah tambahan. Hari itu berlalu dengan perlahan dan menjelang malam, Salma mulai tampak gelisah. Ia menolak tidur di kamarnya. Mira mengizinkan Salma tidur di kamar mereka untuk sementara. Namun itu tidak membuat suasana menjadi lebih tenang. Setelah rumah mulai sunyi dan lampu kamar dimatikan, Andi kembali merasakan ketegangan aneh yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Hawa dingin merayap pelan dari lantai hingga ke udara kamar. Salma memeluk angan Mira erat-erat sambil memejamkan mata. Di tengah heningnya malam, suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari atas, bukan dari loteng, dan bukan dari lemari, tetapi dari lorong rumah. Suara langkah kaki, pelan, sangat pelan. Andi membuka mata. Jantungnya langsung berdetak cepat. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya redup dari lampu dapur membuat lorong tampak remang-remang. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Andi meraih senter di samping kasur. Perlahan ia bangkit, berusaha tidak membuat suara. Mira menatapnya dengan mata panik. Namun Andi berisyarat agar ia tetap tenang dan memeluk Salma. Dengan tangan gemetar, Andi berjalan ke pintu dan mengintip keluar. Lorong itu kosong. Namun hawa dingin yang keluar dari arah dapur membuat napas Andi tercekak. Ia tahu apa yang ia rasakan bukan angin biasa. Itu seperti hawa dingin yang muncul dari tempat yang tidak seharusnya terbuka. Seperti ruang yang sudah lama ditinggalkan makhluk hidup. Tiba-tiba, ada suara lain. Suara pintu belakang mencerit pelan, seperti ada yang membukanya perlahan. Padahal Andi yakin pintu itu sudah dikunci. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke dapur. Cahayanya bergerak pelan menyusuri meja makan, lemari piring,
dan kulkas. Tidak ada apa-apa. Namun saat cahayanya sampai ke pintu belakang, Andi membeku. Pintu belakang itu kini terbuka sedikit. Dan di sela-celah pintu itu ada sesuatu yang bergerak. Sebuah tangan. Tangan tua, pucat, dengan kuku panjang yang menghitam. Tangan itu mencengkeram kusen pintu dari sisi luar, seperti seseorang mencoba menarik pintu agar terbuka lebih lebar. Andi mundur cepat. Senter hampir terjatuh dari tangannya. Saat itu juga, pintu belakang menutup dengan keras. Suaranya membuat Mira menjerit kecil dan Salma menangis ketakutan. Andi berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu sekuat mungkin. Mira memeluk Salma erat sambil berdoa pelan. Andi duduk bersandar di pintu memegangi gagang pintu dengan tangan gemetar. Di luar, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih berat, lebih dekat. Dan suara napas. Suara napas itu kembali memenuhi lorong. Seperti sesuatu yang besar dan tua. Sedang berdiri tepat di depan pintu kamar mereka. Andi menutup mata, berharap suara itu hilang. Namun suara itu justru berubah menjadi bisikan serak yang menggema pelan. Kembalikan tempatku. Andi hampir berhenti bernapas. Ia tahu satu hal, apapun yang berada di rumah itu, bukan dari sini, bukan dari dunia mereka. Dan ia sadar, bahaya yang menghampiri keluarganya baru saja bermula. Malam itu menjadi titik di mana Andi benar-benar tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang menghuni rumah tersebut. Sesuatu yang marah, tersingkir, atau mungkin merasa tempat ini masih menjadi miliknya. Setelah suara langkah dan bisikan itu akhirnya menghilang menjelang subuh, mereka bertiga sama sekali tidak tidur. Mata Salma sembab karena menangis terus-menerus, sementara Mira hanya menatap Andi dengan wajah ketakutan yang sulit dijelaskan. Saat fajar datang, suasana rumah seperti memadamkan ketegangannya sendiri. Namun bagi Andi, keheningan rumah itu justru menambah kecemasan. Ia tahu apapun yang terjadi semalam bukan halusinasi atau gangguan kecil. Ada sesuatu yang nyata, dan sesuatu itu bisa menghampiri kapan saja. Setelah menenangkan Salma dan mengantarkannya ke sekolah, Andi dan Mira duduk di ruang tamu sambil memikirkan langkah apa yang harus dilakukan. Mira tampak sangat lelah, lingkar matanya menghitam dan ia seperti kehilangan semangat. "Aku nggak tahan lagi, Mas. Rumah ini sudah melewati batas," ucap Mira lirih. Andi mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi kalau kita pindah cepat-cepat, uang kontrakan kita hilang, kita baru tinggal 2 minggu. Mira menatap Andi tajam. "Mas, kita bicara soal keselamatan anak kita. Uang bisa dicari, tapi kalau ada apa-apa sama Salma?" Andi terdiam. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Ia tahu kalimat itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Ia tahu Mira benar. Namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak semalam. Bisikan itu, kata-kata, "Kembalikan tempatku," yang sayup-sayup terdengar dari balik pintu kamar. Kata-kata itu seperti bukan ancaman, melainkan tuntutan. "Apa maksudnya kembalikan tempatku?" gumam Andi sambil memijit pelipisnya. Mira memeluk dirinya sendiri. "Mas, jangan coba-coba mikirin maksudnya. Kita harus keluar dari sini. Rumah ini bukan rumah kosong biasa." Andi mengangguk pelan. Dia turun ke kamar mandi untuk membasuh muka. Semburan dan semburan air begitu menyegarkan wajah Andi. Ruang tamu terasa hampa seperti hati yang tengah diguncang oleh kejadian semalam. Andi menatap plafon. Tepat di atas mereka adalah loteng. Loteng yang sejak awal terasa seperti pusat dari semua gangguan. Bahkan, langkah pertama yang mereka dengar berasal dari sana. Loteng yang pintunya berdecit saat dibuka seperti tidak suka disentuh. "Mas, jangan bilang kamu mau ke loteng," ucap Mira cepat seolah membaca pikiran suaminya. Andi menarik napas dalam. "Aku cuma mau lihat sebentar. Kalau kita mau pindah, aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kalau ada sesuatu yang bahaya, aku nggak mau kita tinggalkan begitu saja tanpa tahu apa-apa." Mira berdiri dan menahan lengan Andi. "Please, Mas, jangan kesana sendirian." Andi tersenyum kecil walau wajahnya tegang. "Aku nggak akan lama. Kamu tunggu di sini. Kalau ada apa-apa teriak ya."
Mira mengangguk pelan, meski jelas ia tidak setuju. Andi mengambil senter kecil dan berjalan ke arah tangga kayu yang mengarah ke loteng. Tangga itu sempit, tua, dan terdengar seperti mengeluh setiap kali ada beban diinjak. Saat Andi menarik pintu loteng, suara gesekan kayu langsung terdengar seolah pintu itu malas dibuka atau mencoba untuk menahan diri untuk tertutup kembali. Saat pintu loteng terbuka, hawa dingin langsung menyergap berbeda dengan suhu di bawah. Seakan-akan loteng itu berada di tempat lain yang lebih gelap dan lebih tua daripada rumah itu sendiri. Andi menyalakan senter dan mulai naik pelan-pelan. Ruangan itu gelap, berdebu, dan dipenuhi aroma lembab yang menyesakkan. Tidak ada barang, tidak ada perabot, hanya ruang kosong luas dengan papan lantai yang retak-retak. Namun saat cahaya senternya menyapu sudut ruangan, ia membeku. Di ujung loteng, di bawah balok kayu melintang, ada kain putih kusut tergantung. Bukan seperti kain biasa, melainkan seperti kain jarik tua yang digantung bertahun-tahun. Kain itu sedikit robek, dan di bagian pinggirnya terdapat noda kecoklatan yang tampak seperti bekas sesuatu yang sudah lama mengering. Andi mendekat pelan. Semakin dekat ia melangkah, semakin berat udara yang ia rasakan, seperti ada tekanan yang memaksa dadanya sesak. Saat ia sampai tepat di depan kain itu, senternya bergetar di tangannya. Di lantai bawah kain itu, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Bentuknya seperti bekas seseorang duduk lama di tempat itu. Debunya membentuk pola lingkaran, seolah ada tubuh yang berada di sana dalam waktu yang sangat lama. Pola itu tidak wajar. Itu bukan bekas tikus atau binatang kecil. Itu terlalu besar, terlalu dalam. "Mas," suara Mira dari bawah membuat Andi hampir menjatuhkan senter. Ia membungkuk ke arah tangga. "Ada apa?" "Mas, di bawah pintu dapur kebuka lagi." Andi langsung menelan ludah. "Kamu di ruang tamu kan? Jangan ke sana, tunggu aku turun." Ia kembali menatap kain itu. Ada sesuatu pada kain tersebut yang terasa menunggu, seperti seseorang berdiri tepat di baliknya, memperhatikan dari jarak sangat dekat. Andi ingin memastikan tidak ada siapapun di belakang kain itu, tetapi tubuhnya menolak bergerak lebih dekat. Saat ia hendak mundur, sesuatu terjadi. Kain itu bergerak, bukan karena angin. Tidak ada angin sama sekali di loteng itu. Kain itu bergeser sedikit ke samping, seperti ada tangan yang menariknya dari belakang. Cahaya senter Andi terpental ke lantai saat ia mundur panik. Jantungnya berdegup keras. Suara seperti napas tua terdengar dari balik kain itu. Napas berat, panjang, dan serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak bernapas dengan benar. "Siapa? Siapa di sana?" bisik Andi meski ia tahu tidak akan mendapat jawaban. Namun justru sebuah jawaban muncul, tidak di loteng, melainkan dari bawah, dari arah dapur. Suara langkah, pelan, menyeret, seperti kaki lemah seorang nenek tua. Andi langsung turun secepat yang ia bisa. Saat kakinya menyentuh lantai bawah, ia mendengar Mira menahan napas keras. Mas, itu apa?" Mira menunjuk ke arah pintu dapur. Andi berbalik. Di ambang pintu dapur, berdiri sosok nenek-nenek dengan rambut putih panjang yang menutupi wajahnya. Tubuhnya bungkuk, kain lusuh menutupi badannya yang sangat kurus. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam menunduk seakan tersingkir dari dunia ini terlalu lama. Andi memeluk Mira sambil menahan tubuhnya yang gemetar. "Jangan lihat matanya," bisik Andi meski ia sendiri tidak yakin nenek itu punya mata yang terlihat. Tiba-tiba sosok itu mengangkat kepala pelan-pelan. Rambutnya bergerak jatuh ke belakang, memperlihatkan wajah pucuk keriput dengan sorot mata gelap yang kosong. Mulutnya terbuka sedikit, lalu suara seraknya bergema. "Itu tempatku." Dan seketika semua lampu rumah mati. Kegelapan menelan mereka. Dalam kegelapan yang pekat itu, Andi bisa mendengar langkah nenek itu semakin mendekat. Napasnya semakin keras, semakin dekat, semakin dekat. Mira memeluk Andi erat-erat sambil menjerit pelan, "Mas, kita harus keluar sekarang." Andi menarik tangan Mira dan berlari ke arah pintu depan. Namun sebelum mereka mencapai pintu depan, suara dari atas, dari loteng, menggetarkan seluruh rumah. Suara itu seperti sesuatu yang jatuh, atau mungkin melompat turun. Saat mereka berhasil membuka pintu depan dan keluar ke halaman, Andi menoleh sekali. Di balik kegelapan ruang tamu, dua mata tua itu masih menatap, tanpa kedipan, tanpa suara, seolah mengatakan, "Ini belum selesai." Dan Andi tahu
Meskipun mereka berhasil keluar malam itu, jawaban dari misteri rumah tersebut baru saja dimulai. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.